gairah hidup. Welcome back ke episode kedua. Kali ini bareng saya Roida Sihotang juga. Di episode sebelumnya kita udah bahas cara mengatasi rendah diri. Nah, kali ini kita ada cerita spesial dari seorang pendengar kita yang lagi berjuang melawan insecurity karena kepribadian introvert. Dia tuh bilang gini, aku tuh sering banget minder loh. Gimana ya? Aku introvert, kemampuan komunikasiku kurang, terus suka ngerasa ketinggalan sama orang lain. Nah, di episode ini bakal kita kumpas seperti episode pertama kemarin. Apa aja sih yang akan kita kupas? Yang pertama itu, apa sih hubungan introvert dan rendah diri? Terus, gimana cara introvert bisa percaya diri tanpa harus jadi extrovert? Dan yang ketiga itu, strategi upper skill komunikasi ala Gen Z. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, simak sampai habis ya. Jadi ceritanya nih ya, ada pendengar kita, sebut aja namanya adalah si X. Dia tuh merasa rendah diri karena kepribadian dia yang introvert. Si X ini bilang, aku sering gak pede ngobrol sama orang, takut dikira aneh, dan suka dibandingin diri sama teman-teman yang lebih aktif. Tapi, apa benar introvert itu sama dengan minder? Nah, ini penting. Introvert itu sebenarnya bukan kelemahan ya. Tapi, bagaimana cara kita atau gaya kita berenergi. Kalau extrovert itu, ibaratnya kalau kata orang ngecas energi lewat interaksi sosial. Introvert justru butuh waktu sendiri buat charger yang ngecas tadi. Jadi gak ada yang salah dengan jadi introvert ini. Masalahnya si kawan kita tadi, si X itu, atau mungkin juga banyak dari kita yang terjebak dengan pikiran, karena aku introvert, aku pasti gak bisa komunikasi yang baik. Itu mitos ya. Banyak kok introvert yang jago public speakingnya. Asal apa? Dia mau mengasah, tahu triknya, terus solusi buat introvert ini yang dari kisah X ini untuk kita apa? Nah, terus si X ini bilang nih, si X ini akhirnya nanya ke aku, Roida, gimana ya caraku biar gak rendah diri dan bisa upgrade skill komunikasi? Nah, solusi ini yang akan kita bahas bareng-bareng. Yang pertama itu, kan tadi memang si X ini merupakan anak kuliah, ya sama seperti aku, saat ini masih semester 2. Jadi yang pertama itu observasi, dan adaptasi ala organisasi. Jadi si X ini aku sarankan buat ikut organisasi, tapi bukan sekedar ikut-ikutan. Caranya bagaimana? Jadi silent observer dulu. Jadi gimana? Jadi amati cara orang lain ngobrol, gaya bahasa, dan cara mereka membangun chemistry. Yang kedua itu, pilih 1 atau 2 orang yang komunikasinya nyaman, lalu tiru perlahan gaya mereka. Ini seperti teknik modeling yang melalui teman gitu. Karena apa kita perlu
cari yang komunikasinya nyaman sama kita. Karena apa? Namanya juga tadi dia udah introvert. Dia itu enggan, bisa aja ya, enggan untuk mengungkapkan perasaan dia. Jadi dengan satu atau dua orang, ya kan dia udah milih satu atau dua orang yang komunikasinya nyaman, lalu boleh ditiru lah. Terus yang ketiga itu mulai dari interaksi kecil. Kan introvert ini kita tahu kayak agak dingin ya, cool, apalagi kata orangnya. Jadi yang pertama itu kalau untuk boleh senyum. Ternyata senyum ini pengaruh banget tahu. Senyum, tanya kabar, atau kasih pujian singkat. Contoh nih, oh keren tuh rambut baru kamu. Atau apa ya, kalau dia ada contoh nih, dia berpuisi, teman kamu berpuisi, oh kamu tadi puisinya keren loh, kata-katanya juga suka, keren gitu. Nah itu yang pertama tadi, observasi dan adaptasi ala organisasi. Terus yang kedua itu adalah skill komunikasi introvert friendly. Buat introvert itu lebih besar kualitas dibandingkan kuantitas. Iya, gak perlu jadi cerewet, yang penting deep and meaningful. Contohnya itu active listening. Ini gimana? Listening, ya, fokus sama lawan bicara kamu. Anggukan pertanyaan terbuka. Nah contoh nih, kamu boleh bilang menurut kamu gimana solusinya gitu. Kemudian ada persiapan mental sebelum ada acara sosial atau apa ya. Sebelum, contoh nih kalau kamu di kelas, sebelum kelas itu kan pasti mungkin udah dibahas ya, kita udah tahu pertemuan ini ngapain. Boleh kamu buat persiapkan dari rumah, dari kos atau jauh-jauh. Persiapkan dulu apa yang akan kamu bahas gitu, apa yang akan kamu utarakan saat pertemuan itu. Kemudian ada juga namanya pakai media tulisan. Kan karena mungkin ya dia belum mampu, mentalnya itu belum mampu untuk berbicara secara langsung. Boleh nih di rumah tadi pakai media tulisan. Kalau masih grogi ngobrol langsung, bisa mulai lewat chat atau komentar di sosial media. Tapi pastikan yang positif ya. Terus benchmark diri sendiri. Jadi si X ini tadi sering bandingin diri sama ekstrovert, padahal standarnya harus beda nih. Nah setelah tadi kisah si X tadi, aku punya kisah sendiri. Ini kisah aku sendiri ya. Jadi aku dulu itu takut banget ngomong, gimana ya, aku mulai dari SD sampai SMP, kalau kata orang kayak aku tuh pendiam, tidak banyak bicara. Kalau mengutarakan pendapat itu juga enggan. Nah tapi sekarang kok bisa, bukan memuji diri, memang akhir-akhir ini saya lebih bisa untuk berbicara. Nah jadi menurut saya tips saya yang lakukan, melakukan hal-hal yang belajar dari hal yang kecil dulu. Contohnya itu saya dulu waktu SMA ikut organisasi yaitu OSIS. Nah di sana kita diminta untuk bagaimana caranya berbicara, bertanggung jawab, agar kita dapat dipercayai oleh orang lain. Jadi ambil positif. Jadi untuk si X tadi,
ambil porsi yang sesuai kekuatan kamu. Jangan kamu buat seperti yang sebelumnya ya, yang di episode pertama, dia itu ngambil kebahagiaan orang lain sebagai titiknya. Jangan ya, ambil porsi yang sesuai dengan kekuatan. Jika kamu introvert, ambil. Jangan kamu ambil yang extrovert, capek kamu nanti. Nah, untuk sebelum jadi ada kuis refleksi diri nih sedikit aja. Apa sih langkah pertama yang akan kamu lakukan untuk upgrade skill komunikasimu? Yang pertama itu ikut klub hobi. Contoh nih, kamu hobi olahraga, tari, teater, apapun itu. Yang kedua itu latihan ngobrol depan cermin. Yang ketiga itu DM orang inspiratif buat minta tips. Nah, contohnya kamu chat DM Najwa Shihab atau siapa lagi menurut kamu keren. Yang D itu tulis 3 kalimat pujian untuk diri sendiri. Nah, teman-teman, apapun pilihan kamu, mulai dari yang kecil, itu semuanya nggak ada yang salah. Kamu boleh kok kamu lakukan itu ya. Ingat, tetap konsisten. Jadi gadget dan semua pendengarku, semuanya introvert itu bukanlah musuh, bukan kelemahan, tapi potensi yang bisa kita asah. Seperti si X tadi, kita bisa belajar mencintai keunikan diri kita sendiri sambil terus berkembang. Nah, jadi teman-teman, jika ada yang mau cerita pengalamannya, siapa tahu seperti si X tadi, kisahnya bisa kita jadikan inspirasi di episode ini ya. Boleh kok bagikan di DM aku di Instagram, Roidia Sihotang. Untuk video kita ini jangan lupa, atau boleh kok nanti buat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan teman-temanmu yang introvert. Jangan lupa juga like episode kita ini. Sampai jumpa di episode ketiga. Bye bye. Terima kasih.